Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, seyogyanya di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bulan Rabiul Awal, agar hendaknya kita lebih memperbanyak untuk membaca sholawat kepada beliau. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya, seperti di bulan Muharram, di bulan Safar, kita biasa baca sholawat 100 kali tiap hari. Nah, di bulan kelahiran beliau ini ditingkatkan. Kalau bisa jangan 100 kali, 1000 kali tiap hari. Gitu. Jadi kita harus memperbanyak membaca sholawat di bulan kelahiran Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah justru sebaliknya. Di bulan Muharram, di bulan Safar, kita baca sholawat kepada Rasulullah tiap hari 100 kali. Di bulan Muharram malah kagak baca sholawat. Nah, berarti itu menyedihkan. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, ini ada sholawat yang apabila kita baca itu nilainya sama dengan kita membaca sholawat kepada Rasulullah tiada terbilang, tiada terhitung. Berarti banyak sekali sholawat yang kita baca. Saking banyaknya tidak bisa dibilang, tidak bisa dihitung. Ini sholawat ini ada riwayatnya. Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan ketika pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang duduk berkumpul dengan para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid yang paling pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya di kota Yastrib, yang sekarang namanya kota Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Al-Musyarrafah. Itu Masjid Nabawi, sekarang menjadi Masjid Madinah. Itu masjid yang paling pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Masjid tersebut dibangun di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh dua orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail, kedua orang anak yatim ini mewakafkan tanah untuk dibangun masjid oleh Rasulullah. Sampai sekarang masjidnya ada. Itu anak yatim bisa mewakafkan tanah untuk masjid. Kita udah bisa belum nih? Mewakafkan tanah untuk masjid. Kalah kita sama anak yatim. Padahal kita bukan anak yatim ya. Nah, saat itu Rasulullah sedang duduk berkumpul bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Di situ para sahabat ada, para sahabat Muhajirin, yakni para sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah pada waktu hijrah. Kemudian para sahabat Ansor, yakni para sahabat yang menyambut kedatangan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di situ ada para sahabat Al-Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang utama, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, dan para sahabat yang lainnya, semuanya ada kumpul di situ. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat baru datang, langsung oleh Rasulullah dipanggil ta'al ijlis huna qariban minni, kata Rasulullah, kesini kemari, duduklah kau dekatku. Nah, sementara para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib itu duduknya, posisi duduknya jaraknya agak jauh dari Rasulullah, agak renggang. Tapi sahabat yang baru datang mendapatkan kehormatan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan keistimewaan oleh Rasulullah, dipanggil, dipersilakan duduk dekat, persis dekat dengan Rasulullah. Berarti ini punya keistimewaan sahabat ini. Padahal sahabat ini nggak terkenal namanya, tapi Rasulullah tahu. Maka oleh Rasulullah dipersilakan duduk dekat dengan beliau. Kemudian Rasulullah bersabda setelah sahabat tersebut duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lainnya, tahukah kalian kenapa orang ini saya persilakan duduk dekat denganku? Tahukah kalian? Para sahabat pada waktu itu menjawab, Allahu
wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya para sahabat nggak berani menjawab, udah tawakuf saja, samina wa ata'na aja. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kemudian Rasul bersabda, orang ini saya persilahkan duduk dekat denganku, karena inilah orangnya yang terbanyak membaca salawat kepadaku. Nanti kelak di hari kiamat, orang yang paling terbanyak membaca salawat kepadaku akan seperti ini, duduk dekat denganku. Nah gitu. Ternyata teliti punya teliti, telusur punya telusur, check and recheck, cross check, dicek, dicari tahu, ternyata sahabat ini setiap hari baca salawat begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Nah, inilah salawat yang dibaca oleh sahabat tersebut. Rasulullah tahu kalau sahabat tersebut yang dipersilahkan duduk dekat bersama beliau pada waktu itu, Rasulullah tahu kalau sahabat ini suka membaca sholawat. Ini sholawat ini kalau dibaca, jangankan dibaca 100 kali, jangankan dibaca 1000 kali, dibaca 1 kali aja luar biasa. Padilahnya sama dengan kita membaca sholawat tidak terhitung. Nah, ngomong-ngomong para jamaah, pernah nggak baca sholawat ini? Ayo, yang berani jawab pernah, kan saatnya sekarang harus bertanggung jawab nih. Oh, saya pernah. Nah, maka untuk membuktikan apakah omongannya benar atau tidak, saya sekarang ternyata nggak bisa, berarti belum pernah, berarti bohong, berarti ketahuan sama saya. Wah, jangan coba-coba bohong sama saya, ketahuan. Bisa bohong sama saya, bisa malu nanti, belangsak nanti. Nggak ribut-ribut serangan. Oke deh, kalau belum pernah baca sholawat tersebut, ya sekarang saya nanya lagi, pernah dengar nggak ada orang baca sholawat yang tadi? Pernah nggak? Belum, berarti bohong. Barusan dengar nggak? Kan sama, berarti pernah dengar kan, berarti barusan. Pernah barusan kan? Iya. Kecuali pertanyaan begini. Nah, pernah dengar nggak bacaan sholat tersebut pada hari-hari yang lalu? Itu. Lalu jawabannya belum pernah. Ya, kemarin baik. Nah, kalau pertanyaannya pernah dengar nggak ada orang baca sholat tersebut? Belum pernah, bohong. Barusan pernah, barusan. Cikene, bieu mah, nembe pisan. Itu bahasa. Nah, itu bahasa aja, bahasa. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba diikuti supaya hafal. Saya dulu, nanti para jamaah bareng-bareng ya. Jadi kalau namanya mengikuti berarti belakangan. Kalau mendahului bukan mengikuti, namanya itu duluan. Saya dulu berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bi'adadi man shalla alaihi. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Bi'adadi man lam
tusalli alaihi bi'adadi man la tusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyu salli alaihi kama tuhibbu ayyu as-salli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad kama amartana kama amartana bisolati alaihi bisolati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad kama yang bagi sholatu alaihi. kama yang bagi sholatu alaihi. Ayo yang berani mengulangi satu kali saya kasih hadiah nih 100.000 mau nggak yo? Bener nih. Uang ini milik Anda jika Anda bisa mengulangi. Ya, berani. Kasih uang nggak mau ya? Ini HP atau HP. Kasih uang nggak mau. Ah betul. Tapi ada syaratnya. Pak tadi selalu tadi. Oh, udah berani? Favoritnya deh. Itu ada 5 Pak, ada 5 baris. Nah, awalnya sama semua. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Yang beda ujungnya doang. Nih, yang pertama ujungnya bi'adadi man sholla alaihi. Bi'adadi man sholla alaihi. Itu yang pertama. Yang kedua ujungnya bi'adadi malam yusolla alaihi. Yang ketiga ujungnya kama tuhibbu ayyusolli alaihi. Yang keempat ujungnya kama amartana bis sholati alaihi. Yang kelima ujungnya kama yang bagi sholatu alaihi. Yang beda ujungnya awalnya sama semua. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sama. Jadi yang kita hafalkan ujungnya doang. Coba ikuti sekali lagi supaya hafal ya. Nah, tadi yang pertama mengikuti, nggak ada yang berani ngambil uang 100.000 nih. Sekarang ikuti lagi. Ada nggak yang berani nih? Masa udah diulang 2 kali nggak ada yang berani juga? Saya dulu. Perhatikan supaya ketangkep itu, supaya hafal. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan sampai. Saya dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bi'adadi man bentar. Sabar. Bi'adadi man sholla alaihi. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Bi'adadi man lam yusalli alaihi. Wa sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyu sholli alaihi. Wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis sholati alaihi. Wa sholli ala sayyidina Muhammad kama yang bagi sholatu alaihi. Berani Pak Ujang? Tapi nggak boleh salah ya. Harus mulus ya. Kalau salah sedikit aja batal. Udah siap belum nih? Belum. Udah sekarang gini aja deh. Pak Radi, mohon maaf pegang uangnya. Pegang doang nih. Ayo pegang. Pak Radi bilang siapa yang berani mengulangi gitu. Saya kasih ada 100.000 gitu. Ayo bilang. Siapa yang berani mengulangi, saya kasih 100.000. Saya berani. Kawan, jangan bohong ya. Jangan bohong ya. Pegang. Nah, kalau saya dari aku berani sendiri. Lawannya jangan lawan. Baca. Nah, para jamaah, orang yang istiqomah
selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan jaminan. Pertama, orang tersebut akan duduk dekat bersama Rasulullah. Itu ada hadisnya. Yang kedua, orang tersebut berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang ketiga, orang tersebut berhak mendapatkan telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat. Yang keempat, orang tersebut berhak masuk ke dalam surga. Kalau kita selalu banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis, Inna awlan nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama, manusia yang paling istimewa di dekatku nanti di hari kiamat, yaumal kiamati, di hari kiamat, aksaruhum kata beliau, adalah mereka manusia alaya sholatan, yang paling terbanyak kepadaku membaca sholawat. Jadi kata Rasulullah, manusia yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku, itulah manusia yang akan mendapatkan keutamaan, yang akan mendapatkan keistimewaan. Keistimewaannya akan duduk sangat dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah arasnya Allah. Nah, kalau kita posisi duduknya dekat dengan Rasulullah, itu dijamin aman di hari kiamat, aman, dijamin selamat dari berbagai macam huru hara, dari berbagai macam pakewuh, dari berbagai macam malapetaka, ajab, siksa yang ada di hari kiamat. Udah kita mah tenang, dekat dengan Rasulullah, tenang kita, udah aman, posisi aman. Nah, para jamaah kan nanti sebelum kita melintas di atas sirat, itu kan di situ ada telaga Rasulullah, haud namanya, haud. Haud itu artinya telaga. Nah, air telaga tersebut airnya bersumber dari telaga Al-Kausar yang ada di sorga. Karena Rasulullah di sorga sudah dijanjikan telaga Al-Kausar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kausar ayat pertama yang berbunyi, Inna a'toinakal kausar. Itu kata Allah, Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'toinaka, telah memberi engkau Muhammad Al-Kausar, telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu kalau kita minum sedikit saja, selamanya kita nggak akan pernah merasa dahaga. Telaga Al-Kausar itu airnya sangat lembut, sangat halus, lebih lembut daripada buih di lautan. Kemudian airnya sangat manis, lebih manis daripada manisnya madu. Airnya sangat segar, lebih segar daripada salju. Airnya sangat putih, lebih putih daripada warna air susu. Nah, telaga Al-Kausar itu mengalir ke telaga yang ada di hari kiamat. Nah, nanti sebelum umat Rasulullah yang cinta Rasulullah, yang terbanyak membaca salat kepada Rasulullah, mereka akan dipersilakan minum air dari telaga itu sebelum melintas di jembatan Shiratal Mustaqim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab nanti di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan posisi berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok, ya, karena manusia berjubul-jubul, berdesakan, dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat terakhir kumpulkan di situ pada masa, sehingga nggak ada celah untuk bisa duduk, berjubul-jubul, berdesak-desakan. Itu ribuan tahun lamanya, dan selama ribuan tahun lamanya kita nggak mendapatkan air untuk minum, karena di sana nggak ada yang ngider tukang es, nggak ada. Bukan sana ada es, nggak ada. Hah? Tukang galon nggak ada di sana. Ayah. Gak bisa ngider, sana nggak bisa. Bisa ngider nggak? Tak ini berhubung ngider. Enggak.
Apalagi makanan, enggak. Kita enggak akan menemukan makanan minuman sana ribuan tahun, pasti lapar, pasti dahaga, pasti haus. Tapi kalau kita mendapatkan keistimewaan bisa minum telaga Rasulullah, nggak akan merasa lapar, nggak akan merasa haus, nggak akan merasa haus selamanya. Walaupun ribuan tahun kita nggak makan, nggak minum, itulah keistimewaan telaga Rasulullah. Masya Allah. Nggak percaya, buktikan nanti di akhirat. Sekarang nggak bisa buktikan, karena telaga itu adanya di di hari kiamat. Tinggal kita nih percaya apa enggak? Percaya. Ya kan? Percaya kan di sana nggak bisa ngidam telat galon. Iya itu bawa motor. Entar airnya buru-buru gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua akan mendapatkan jaminan syafaat kalau kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan syafaat beliau itu akan selamat, karena seluruh manusia di hari kiamat itu semuanya pasti membutuhkan syafaat dari Rasulullah. Membutuhkan syafaat dari Rasulullah, pasti semuanya butuh. Di sana yang kita butuhkan bukan rumah mewah, bukan mobil mewah harganya mahal, bukan wanita yang cantik, bukan apa-apa, tapi di sana yang kita butuhkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya butuh syafaat. Yang dapat syafaat akan selamat, yang tidak dapat syafaat akan celaka. Yuk kita raih syafaat beliau dengan cara memperbanyak membaca sholawat, daripada kita ngobrol ke para rugu, apalagi ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Mendingan lisannya, lidahnya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yaitu baca sholawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada 3 golongan yang sama sekali tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jangankan untuk mendapatkan syafaat, untuk bertemu saja dengan Rasulullah nggak diizinkan oleh Allah, sehingga orang ini nggak bisa menemui Rasulullah. Jangankan untuk menemui, untuk menjumpai Rasulullah, untuk melihat wajah Rasulullah aja sebentar aja, 1 detik aja nggak bisa. Ada keterangannya dalam hadis, la yara wajhi salah satun akul walidaini wa tariku sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Ada 3 golongan yang tidak bisa melihat wajahku, kata beliau. Ya kalau melihat wajahnya aja nggak bisa, apalagi syafaat yang lebih besar. Melihat wajahnya aja nggak bisa, walaupun hanya sebentar, sedetik aja pendek, nggak bisa, nggak diizinkan oleh Allah. Itu ada 3 golongan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya ke dalam 3 golongan tersebut. Yang pertama, akul walidaini, orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tuanya itu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi tolong diperhatikan, yang disebut orang tua menurut agama itu ada 4 golongan. Di mana yang 4 golongan ini semuanya disebut orang tua. Mereka semuanya mendapatkan hak yang sama untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk ditaati perintahnya. Pertama, ayah kandung, ibu kandung. Yang kedua, para ulama, para kiai, guru-guru kita yang memberi kita ilmu agama. Ayah kandung, ibu kandung yang memberi kita makanan jasman. Para ulama yang memberi kita makanan rohan. Para ulama itu guru-guru kita. Walaupun kita enggak mengenal mereka, tetap mereka punya hak untuk kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, kita taati, kita dengarkan kata-katanya, nasihat-nasihatnya. Itu adalah orang tua kita. Yang kedua udah. Yang ketiga, siapapun orangnya
yang sudah sepuh. Artinya usianya, umurnya jauh di atas kita, para sesepuh. Mereka mendapatkan hak yang sama dari kita. Kita wajib menghormati mereka, wajib memuliakan mereka, wajib mendengarkan mereka, wajib mentaati perintah mereka sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama para sesepuh. Walaupun mereka orang-orang bodoh, nggak sekolah, tetap kita harus hormat. Orang tua kita itu mereka. Yang keempat, suami bagi istri. Seorang wanita ketika belum menikah, maka tanggung jawab ayah kandungnya, tanggung jawab ibu kandung, keselamatannya dunia akhirat tanggung jawab kedua orang tua, dan ridho Allah bergantung kepada keriduan orang tuanya. Kalau wanita tersebut belum menikah, tapi ketika wanita tersebut sudah menikah dan sudah bersuami, maka keselamatan wanita tersebut dunia akhirat berada pada suami. Berarti suami bertanggung jawab atas keselamatan istrinya dunia dan akhirat. Berarti suami menggantikan kedudukan orang tua, harus bisa menjaga istri. Sama bapaknya diserahkan, tuh aku serahkan anakku kepadamu, jaga baik-baik keselamatannya dunia dan berarti suami itu posisinya seperti orang tua bagi istri, dan istri wajib hormat sama suami sebagaimana dia menghormati orang tuanya sendiri. Begitu. Jadi 4 golongan tuh yang disebut orang tua. 1, ayah kandung, ibu kan. 2, para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Yang ketiga, para sesama. Yang keempat, suami bagi para istri. Mereka semuanya yang 4 golongan mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya sesuai dengan ajaran Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yang tidak akan melihat wajah Rasulullah, yaitu yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada ayah kandungnya, ibu kandungnya. Kemudian jamaah yang durhaka kepada guru-guru ngajinya, itu nggak akan mendapat syafaat Rasulullah. Kemudian golongan yang kedua siapa? Watariku sunnati, umat Islam yang meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ingkar sunnah, yang anti sunnah, yang meninggalkan sunnah Rasulullah, itu tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu banyak. Andai kata kita hitung tidak akan terhitung. Namun dari sekian banyaknya sunnah Rasulullah, yang mendapatkan perhatian utama, yang diutamakan oleh Rasulullah adalah sholat berjamaah di masjid. Itu sunnah Rasulullah yang paling utama. Makanya kalau ada orang Islam meninggalkan sholat berjamaah di masjid, nggak pernah ke masjid, nggak pernah berjamaah, berarti dia meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia haram melihat wajah Rasulullah. Rasulullah paling tidak suka melihat umatnya nggak mau berjamaah. Rasulullah aja selama hidupnya nggak pernah meninggalkan berjamaah. Entoh sekalipun beliau dalam keadaan sakit parah, sakitnya parah, kritis, beliau dipapah oleh 2 orang sahabatnya. Beliau dipapah ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal waktu itu beliau sakitnya parah, tapi beliau tetap berjuang untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan sakit. Itu contoh buat kita, itu teladan buat kita. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Kita pengen dapat syafaat Rasulullah, pengen berjumpa Rasulullah, tapi nggak pernah sholat berjamaah, nggak bisa lah, nggak bisa. Masih ingat kata-katanya? Sholatlah kamu di belakang imam. Kalau kita sholat di belakang imam berarti kita bermakmum. Kalau bermakmum berarti ada imam. Ada imam namanya berjamaah. Sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Kalau kita disolatkan di depan imam berarti kita sudah jadi mayit. Cepat atau lambat pasti kita akan disolatkan di depan imam. Ayo, mumpung belum disolatkan di depan imam, yuk kita sholat di belakang imam, yaitu berjamaah. Itu yang kedua, yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah.
apalagi mendapatkan siapa? Tariku sunati, orang Islam yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sunnah Rasulullah yang paling utama adalah sholat berjamaah. Ayo ramaikan sholat berjamaah, terutama subuh. Sholat berjamaah 5 waktu, ya, itu ada tingkatannya, ada 5 tingkatan. Dari sholat fardu 5 waktu itu yang paling afdol sholat berjamaah subuh. Berat Ustaz tuh. Itu paling afdol, paling gede ganjarannya. Berat. Itu sholat berjamaah subuh menempati peringkat pertama, ranking 1. Ranking 2 sholat berjamaah isya. Ranking 3 sholat berjamaah asar. Ranking 4 sholat berjamaah ranking 5 sholat berjamaah makanya nggak aneh kalau maghrib banyak terus ya. Kalau maghrib berjamaahnya banyak itu biasa. Yang luar biasa kalau subuh banyak. Seharusnya subuh yang banyak bukan maghrib. Dibalik Ustaz. Hari maghrib aja, hari subuh teka tempo. Mana sih ya? Mana sih ya ta? Nyamor waktu hari maghrib mah atuh tas maghrib air tahlil berang berkah. Hari subuh kan berkatan. Jadi sholatnya karena berkat. Tadi lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Berat Ustaz, berat. Tapi ada yang lebih afdol dari sholat berjamaah subuh. Ada sholat berjamaah Jumat. Sholat berjamaah Nih, barang siapa yang mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat mandinya niat nawaitul ghusla li sholatil Jumat sunnata lillahi ta'ala. Aku niat mandi gitu karena akan melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala, maka mandinya itu akan dikasih apa? Mandinya itu akan dikasih pahalanya yaitu diampuni dosa-dosanya. Jadi mandinya ada mendapatkan ampunan dosa. Kemudian apabila ia melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat itu setiap satu langkah kakinya dicatat pahala baginya, pahala ibadah 20 tahun. Satu langkah dicatat pahala baginya, pahala ibadah sunnah 20 tahun. Ibadah sunnah 20 tahun ini sama sekali sedikit pun tidak tercampuri perbuatan masih murni ibadah. Kamu cara daging murni daging, teh tulangan itu empuk lah gitu. Salangkah apa? Kamu 2 langkah 40 tahun. Nah, semakin banyak langkahnya ke masjid, semakin banyak pahala yang didapatkannya. Entar lawan bisa mah ada sholat Jumat ke masjid teh muter kasih buku bola jalan-jalan. Muter neangan randah heula. Itu pakai motor mau Ustaz, hitungan. Tetap walaupun pakai kendaraan roda 2, roda 4, tetap yang menjadi patokan perhitungan pahala adalah langkah tetap langkah. Tetap dihitung. Dihitung langkah jarak. Umpama dari sini ya jarak tempuh langkahnya sebanyak ke masjid 500 langkah. Itu kan udah hitungan. Cuma dia naik motor, tetap hitungannya tadi ada nggak hilang. Paham nggak maksudnya? Tetap yang jadi patokan langkah yang dihitung walaupun dia naik motor. Malah naik motor tambah untung lagi. Nanti motornya jadi sebab dipakai kayak motor timbang pakai amat berat kan lumayan. Kalau bisa bawa motornya jangan 1, 4 bawa semua. Ditarik itu. Derek. Nah itu gede lagi pahalanya tuh. Pahala narik motor. Kan ibadah begitu, semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Semakin berat godaannya, semakin besar pahalanya. Ibadah gitu. Enak orang ngaji ya penting iya. Hujan teh ya. Jangan becek teh. Biasa pahalanya. Tapi lamun hujan gede, becek celana masih ngaji. Nah itu yang gede pahalanya.
semakin besar tantangannya dalam ibadah, akan semakin besar pula pahala yang kita raih. Kok hujan loh? Belegu gara eta. Ayatnya lebih belegug. Nya. Ayatnya lebih belegug. Hari hujan ngaji, hari hadon teu. Dibalik. Jadi mana anu gede udah. Kan yang gede unggul. Gede. Tapi anu lagi tercokotan. Ya ini gede lagi beak. Baik para jamaah yang itu yang kedua ya. Yang terakhir golongan yang ketiga yang sama sekali tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah ya, apalagi mendapatkan syafaat beliau. Golongan yang ketiga adalah man dzukirtu inda sholli alayya, orang yang ketika telinganya mendengar nama Rasulullah disebut tapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah, diam aja. Ini telinga kita mendengar nama Rasulullah disebut oleh kiai, oleh penceramah, oleh ustadz atau dalam obrol, tapi kita enggak bersolawat, diam saja. Nah itu tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Dan orang yang seperti itu termasuk orang yang paling pelit, lebih pelit daripada Korun. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Korun, mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Jadi kita kalau mendengar nama Nabi disebut, kita harus bersolawat. Misal solawatnya begini, sallallahu alaihi wasallam, menjawab begitu, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah yang bagus kena semua, beliau, keluarganya, sahabatnya kena semua. Jadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasal kena semua tuh. Sallallahu alaihi itu kepada Nabi, wa alihi kepada keluarga Nabi, wa sahbihi kepada sahabat Nabi, kena semua. Jadi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasal. Nah kita kan biasanya sallallahu alaihi wasal. Nah sekarang ditambah biar kena semua, keluarganya juga kena, sahabatnya juga kan. Selama ini kita kan cukup mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang mengganti sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selama ini kan kita ngucapinnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah sekarang mah biar kena keluarga sama sahabatnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Itu jelas ya. Satu, yang durhaka kepada orang tua. Dua, yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Tiga, yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah manakala mendengar nama Rasulullah disebut. Ya, demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, enggak. Sok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Pak Ustadz anu di ajar dan masalah salawat Nabi tahan tadi teu bisa selain anu sejena kumaha Pak Ustadz ai saya eta subuh teh tahun umpama subuh maca salawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi eta 100 kali. Eta saya salawatna eta Pak Ustadz lamun ke subuh tah. Heeh. Eta dibaca. Eta mah sare sholawat. Naon tuh Ustadz? Eta mah ayat Quran. Oh, salawat Nabi eta. Eta mah ayana dina Quran surat 33, surat Al-Ahzab juz 22 ayat 56 berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Nah kalau yang dibaca ini sama kita niatnya bersolawat enggak jadi. Niatnya mah bersolawat, tapi begitu dipraktekkan yang dibaca bukan solawat, yang dibaca ayat Quran. Tetap ada ganjaran menang dan baca Quran. Dengan ganjaran lain, ganjaran baca solawat. Sebab yang dibaca bukan solawat, ayat Quran. Surat, coba Bapak buka surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Ayatnya berbunyi itu. Ini sholawatnya seperti sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salam kalau salim. Untuk kedua Pak Ustaz. Ya. Tah waktu be Jumat Pak Ustaz jam belum mandi lah. Ya, tadi jam aja. Ya. Nah, seumpama lamun teu kerja, eta untuk mandi lah kumaha Pak Ustaz? Ya, tadi isu bisa ya subuh. naon-naon sih. Ulah ngambek nah biasa. Ya Pak Ustaz kita sunnah ya tentunya diberi suatu niatna mandi. Nah, lamun sama orang kaya keur digawe, Iya. sholat Jumatan di ditu, kumaha lamun teu mandi? Kalau memang situasi kondisi tidak mendukung, tidak memungkinkan untuk kita mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, jawabannya la basa, tidak apa-apa. Tedoraka iya ngan orang temenang padilah tadi, temenang ganjaran tadi. Dihampura dos, mandina lampur dosa. Bahkan ada saya menemukan dalam hadis di mandi pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat itu ada sebagian para ulama berpendapat mandinya wajib. Jadi lamun teu mandi teh doraka. Tapi mazhab Syafi'i mah tidak mewajibkan, hanya sunnah. Kan kita mazhab Syafi'i. Aya hadisnya itu anu ngawajibkeun mandi pada Jumat. Komo lamun urang boga hadas kan? Kita wajib bisa eta mah. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, cuma sunnah aja. Nggak dosa. Cuma kita nggak dapat fadilah mandi di hari Jumat. Gitu. Kalau memang situasi kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau memang kita ada niat kuat, walaupun saya posisi tempat kerja, gimana caranya saya supaya bisa mandi sebelum sholat Jumat? Kan pepatah mengatakan ya, kalau kita memang ada kemauan yang kuat, pasti ada jalan menuju Roma kan, gitu kan? Orang aya niat teh, karena kumaha orang arek mandi, nah niat kita aya, yang mau bisa. Yang penting niat dulu. Kalau udah ada niat pasti dia ada usaha nyari kamar mandi, walaupun di tempat pasti aya lah kamar mandi. Eta mah horeang meureun. Jujur ya atuh lah ngabong juga kanyahoan. Mau anduk, mau sikat gigi, mau sabun. Pak eta ge sabunna odol ge timbang kan. Ditimbang dewa. Alhamdulillah. Niat penting niat, aya niat teh. Biasa orang kalau udah ada niat pasti ada usaha gitu. Lebih maksud ya? Ya mangga. Sesuai dari keterangan anu kurang di kurang. Dihormati ka hiji. Ya soalnya siap. Ka hiji kurang orang tua, kaduana nyata guru, kaduana kasepuhan. Nah, upami urang ka mitoha kumaha tah? Baik. Berarti opat berarti. Jadi iya. Jadi maksudnya ayah kandung ibu kandung itu termasuk dalam kategori mertua. Jadi mertua dengan ayah kandung sama kedudukannya. Jadi kalau jadi mertua itu baik mertua bapak, mertua ibu, itu mereka punya hak untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati sepanjang perintahnya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana kita menghormati, memuliakan, mentaati orang tua kandung kita sendiri sama. Jadi mertua sama orang tua kandung sama harus dihormat. Lah, masa orang tengah hormat mertua diberengeun nah. Ya. Pikir we, urang ngurus anak teh ti orok. Teu begitu geus parawan gede dibeng ka urang menikmati masa teu syukur. Ngono apa eta teh? Coba ngurus urang mah ti orok pannya. Susuna ge berak-berak kaleng. Nya, urang mah teu ngurus ieu. Tinggal ngeunana dibereng gede nah, dinikmati ku urang. Masa orang doraka ka mertua? Melupakan. Balik dong oke yuk. Ya, perasaan ngaji pentingnya tertuluhi dah. Padahal mengejar selapan lah. Kurang. Baik. Wajib, kalau jangan wajib ya. Tetap kita wajib menghormat mertua sama dengan orang tua. Baik, yang lain nggak ada. Masih ada undang hiji Pak. Enggak. Jam 9. Enggak. Perkawis ya model zikir, Ustaz. Kan model zikir aya bahasana di ijazah gitu nya. Tayana upami sholawat ngarebu-rebu
jajanan udah bener selawat naon gitu. Nah ya. Ya. Selawat. Salawat ya. Jika kan saya sok ijazah lah ya. Ya. Ya amalkan. Di sini kan kepanasan ya. Kayak bahasa gitu. Enak selawat lah selawat. Ya. Khusus untuk sholawat sekalipun tanpa diijazahkan oleh seorang guru, la ba'sa, tidak apa-apa, amalkan saja sebanyak-banyaknya. Justru salah satu di antara fungsi manfaat dari faidah sholawat itu justru bisa mendinginkan orang yang kemanasan karena kebanyakan amalan yang lainnya. Sholawatlah yang bisa mendinginkan. Jadi sholawat tanpa diijazahkan pun oleh seorang guru, silahkan, why not? Cuma kalau diijazahkan itu lebih abdol gitu. Misal ada seorang guru, seorang kiai mengijazahkan sholawat ini, nah itu lebih abdol. Kalau tanpa diijazahkan pun oleh seorang guru, silahkan amalkan sholawat. Karena seluruh umat Islam itu berhak untuk berselawat kepada Rasulullah. Semuanya diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Terlepas dari apakah sholawatnya diijazahkan dulu atau tidak, tetap silahkan. Mau kapanasan mau. Kita mah kapanasan mah lamun maca sholawatnya di tengah lapangan. Jam 12 durang. Pasti kapanasan. Atau maca sholawatnya hareupeun ieu hau si dulu kompor. Apalagi maca sholawatnya bari diluhur kompor gas. Lain kapanasan eta mah geus. Kosong. Bujur dah. Mau kapanasan ieu. Baca salawat teh beurang mah madang-madang genteng dulu kan. Panasan. Cuma kalau dijajahkan sama orang guru itu malah lebih bagus, lebih mantap lah gitu. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam tali yang mulia ini oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan kita oleh Allah diberikan taufik, diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkan ilmu kita masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah untuk mencari ridho Allah. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.